Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eki Pratini dengan NIM 2504250. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya tentang cyberbullying di kalangan mahasiswa. Yang pertama ialah latar belakang. Perkembangan teknologi dan media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan X telah menjadi bagian penting dalam kehidupan mahasiswa. Media sosial tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga belajar dan berorganisasi. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul dampak negatif berupa cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Mahasiswa yang berada pada masa transisi dan memiliki interaksi sosial yang tinggi sangat rentan mengalami konflik yang dapat berkembang menjadi tindakan perundungan siber. Yang kedua ialah ada rumusan masalah. Dalam pembahasan ini terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama ada apa sebenarnya pengertian cyberbullying. Yang kedua, apa saja bentuk-bentuk cyberbullying yang sering terjadi di lingkungan kampus. Yang ketiga, faktor-faktor apa yang menyebabkan cyberbullying. Dan yang keempat ialah bagaimana dampak terhadap kehidupan mahasiswa. Dan yang terakhir ada bagaimana cara mencegah serta mengatasi cyberbullying. Dan tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami pengertian cyberbullying, mengetahui karakteristik dan bentuk-bentuknya, serta membedakan antara kritik yang sehat dengan tindakan perundungan siber. Selain itu, pembahasan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Masuk ke dalam pembahasannya, yaitu pengertian cyberbullying. Cyberbullying merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang melalui media digital dengan tujuan menyakiti, mempermalukan, atau merendahkan orang lain. Menurut Willard pada tahun 2007, cyberbullying adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang dengan tujuan menyakiti orang lain. Dan pada slide yang selanjutnya adalah karakteristik cyberbullying. Cyberbullying memiliki 4 karakteristik utama. Yang pertama ialah anonimitas tinggi, yaitu pelaku dapat menggunakan akun palsu sehingga sulit dikenali. Dan yang kedua ada tidak mengenal batas ruang dan waktu karena dapat terjadi kapan saja. Yang ketiga, memiliki jejak digital yang sulit dihapus. Dan yang keempat ialah jangkauan sangat luas sehingga banyak orang dapat menyaksikan perundungan tersebut. Dan pada slide ketujuh ada bentuk cyberbullying tipe agresif. Beberapa bentuk cyberbullying tipe agresi antara lain flaming, yaitu mengirim komentar kasar atau menghina di media sosial. Harassment, yaitu mengganggu atau meneror korban secara terus-menerus. Denigration, yaitu menyebarkan fitnah dan berita bohong untuk merusak nama baik seseorang. Dan impersonation, yaitu meniru identitas korban atau membuat akun palsu untuk mempermalukan korban. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk cyberbullying tipe manipulasi dan sosial. Yang pertama ada outing, merupakan tindakan penyebaran foto, video, atau informasi pribadi sesama seseorang tanpa izin. Sedangkan sickery adalah tindakan menipu korban agar membagikan rahasianya, kemudian rahasia tersebut disebarkan untuk mempermalukannya. Dan terdapat pada slide 9 yaitu bentuk cyberbullying lanjutan. Selain itu terdapat juga exclusion dan cyberstalking. Exclusion adalah tindakan mengucilkan seseorang dari grup atau lingkungan sosial, sedangkan cyberstalking merupakan tindakan mengawasi, meneror, atau mengancam seseorang secara terus-menerus melalui media sosial.
Terdapat juga dampaknya bagi korban. Cyberbullying dapat memberikan dampak yang sangat luas bagi korban. Dampaknya meliputi gangguan kesehatan mental seperti stres, kecemasan, depresi, dan hilangnya rasa percaya diri seseorang. Selain itu, cyberbullying juga dapat menurunkan prestasi akademik karena korban sulit berkonsentrasi dan kehilangan motivasi belajar. Dalam kasus yang lebih berat, korban bahkan dapat memilih untuk cuti kuliah atau berhenti dari perkuliahan. Dapat juga strategi pencegahan cyberbullying. Pencegahan cyberbullying membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Mahasiswa harus meningkatkan literasi digital dan berpikir sebelum mengunggah sesuatu di media sosial. Pihak kampus perlu memberikan edukasi serta menyediakan layanan konseling dan sistem pelaporan yang aman. Dari bagian keluarga juga, keluarga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai empati dan memberikan dukungan moral. Selain itu, penyedia media sosial harus mengoptimalkan fitur pelaporan dan pemblokiran akun. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi saya ialah cyberbullying bukanlah sekedar candaan biasa, melainkan tindakan yang dapat merusak kesehatan mental dan kehidupan akademik korban. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara mahasiswa, kampus, keluarga, dan penyedia media sosial untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan nyaman bagi semua orang. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.